Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani, ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara. Dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua.
Ya, puji Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah pujian kami kepada Tuhan, bahwa inilah isi hati kami, Engkau Tuhan yang sangat mengerti, Tuhan yang sangat peduli dengan setiap kehidupan kami. Apapun itu Tuhan kami tahu, Tuhan sedang merancangkan segala sesuatu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Dan karena itu Bapak kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk apapun yang sedang Tuhan lakukan, yang boleh kami hadapi, yang boleh kami temui, dan kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami boleh memuji Tuhan pada hari ini, kami boleh memuliakan Tuhan semua karena kekuatan dan anugerah Tuhan bagi kami. Dan saatnya tiba ya Bapak, kami mau bersama-sama mau mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan untuk dapat disampaikan, untuk kami dapat dengar pada saat siang hari ini. Sebelumnya itu Tuhan kuduskan hati kami, kuduskan kehidupan kami, karena firman-Mu adalah kudus adanya. Engkau berkati kami, Engkau memakai hamba-Mu, Engkau mengurapi agar dapat menyampaikan isi hati Tuhan, untuk dapat memberkati kami semua yang mendengarkan pada saat siang hari ini. Bahkan anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang akan mendengarkan, mari Engkau berikan hati dan pikiran yang senantiasa tertuju untuk menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin kami dari setiap kebenaran ini yang akan disampaikan kepada kami lewat hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sama-sama siap dan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan. Kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Iya, puji Tuhan. Selamat kembali kita berjumpa di dalam Tuhan. Ini merupakan kali yang pertama bagi saya untuk boleh bersama-sama membagi kebenaran firman Tuhan, dan sudah beberapa kali juga saya boleh mengikuti dalam ibadah ini, dan ini adalah merupakan pertama, dan saya berterima kasih kepada tim JKI The Way atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh bersama-sama berbagi dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum lebih jauh kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, saya mau memperkenalkan nama, seperti yang mungkin dapat dibaca, nama saya Imelda Tangel. Ya, puji Tuhan, saya tinggal di Kalimantan Timur bersama dengan suami dalam pelayanan penggembalaan di salah satu gereja, yaitu Gereja GKII di Kalimantan Timur, khususnya di Desa Ampurawang, Samboja. Mungkin yang ada kesempatan bisa berkunjung. Ya, mereka katakan dekat dengan IKN. Iya, benar sekali. Tempat kami tidak jauh dari IKN yang ada. Dan kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kemampuan, bahkan kesempatan untuk dapat melayani Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya bagi kita semua, saudara-saudara, bapak-bapak yang ada, yang boleh bersama-sama pada saat siang hari ini, setiap kesempatan yang Tuhan beri, itu adalah merupakan waktu yang terindah. Sebenarnya kita boleh semakin mengerti rencana-rencana Tuhan, semakin tahu apa yang ingin Tuhan kerjakan, apa tujuan-tujuan hidup kita untuk menjadi anaknya yang sesungguhnya. Tentu saja kita percaya setiap kita yang telah dipilih Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa dipersiapkan Tuhan untuk melakukan satu hal yang sedang Tuhan rancangkan bagi kehidupan kita. Walaupun mungkin pada saat ini kita sedang mengalami satu kondisi dan keadaan yang bagi kita mungkin sulit, keadaan yang ada, tetapi kita percaya segala sesuatu Tuhan izinkan buat kita untuk kita tahu dan paham waktu
waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah setiap kesempatan untuk kita boleh melakukan hal-hal yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan tetap memberikan itu kepada kita. Itulah sebabnya pada saat siang hari ini saya rindu membawa kita dalam satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, yaitu waktu sebagai kesempatan. Mungkin bapak-bapak kita semua sering mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya percaya setiap firman yang boleh kita dengar dengan hati yang terbuka, maka ada makna yang dalam yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita dapat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Pengkhotbah, Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ini firman yang sudah sering kita dengar, sering disampaikan, tetapi kita buka dan kita kembali melihat apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pada saat siang hari ini. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai selanjutnya kita akan membacanya, sampai ayat yang ke-15 lah kita akan bacanya. Saya akan baca buat kita semua, judulnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, Untuk Segala Sesuatu Ada Waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang boleh kita dapat membacanya pada siang hari ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Kehidupan kita sebagai manusia, kita diatur, dan kita senantiasa tidak dapat menghindari yang namanya waktu. Setiap hari, setiap kesempatan, waktu ini terus ada. Dan pada hari ini, lewat pembacaan firman Tuhan ini, seorang raja yang kita kenal sangat agung dan luar biasa di masa pemerintahannya, menggambarkan, menceritakan kepada kita kembali bagaimana tentang waktu itu. Segala sesuatu telah dicatat di sana. Ada waktu seperti dikatakan tadi, ada waktu untuk kita lahir, untuk meninggal, untuk menangis, untuk tertawa, untuk damai, untuk perang, dan lain. Semua dicatat oleh Raja Salomo sebagai penulis kitab Pengkhotbah untuk menggambarkan semasa ketika dia hidup,
betapa banyak hal yang dia temui. Sebagai seorang raja, eh, banyak hal di satu sisi kejayaan-kejayaan yang dia peroleh, hal-hal yang mulia dan luar biasa dia boleh dapatkan. Tetapi dia menulis kitab pengkhotbah ini, dia menjadi satu perenungan besar bagi kehidupannya sebagai raja. Bahwa betapa sia-sianya kehidupan manusia ketika waktu itu tidak dimanfaatkan bersama dengan Tuhan. Betapa sia-sianya hidup manusia ketika hidupnya tidak berpaut dengan Tuhan. Pengkhotbah ataupun kitab pengkhotbah ini ditulis oleh raja tersebut di saat usianya sudah tua. Kita kenal dia, raja yang luar biasa dengan segala hal yang dia boleh dapatkan. Tetapi penulisan-penulisannya dalam pembacaan kita tadi sangat jelas bahwa segala sesuatu itu akan menjadi satu hal yang sia-sia apabila senantiasa dilakukan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi kita, kehidupan kita sebagai manusia, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin pada saat ini ada yang sedang berusia mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, atau 70. Kita kembali berkaca kepada firman Tuhan, waktu yang Tuhan berikan ketika kita hidup di dalam dunia ini adalah merupakan waktu kesempatan. Seberapa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh melewati 4 masa waktu. Waktu kita masih kecil, waktu kita mungkin remaja, waktu kita pemuda, dan waktu kita orang tua. Ada banyak hal yang boleh kita belajar di dalamnya. Ada banyak hal yang boleh kita melihat, hal-hal apa saja yang telah kita isi untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita melihat pada firman Tuhan, ketika Tuhan menciptakan langit bumi, awal-awal kehidupan manusia, manusia itu luar biasa umurnya. Hampir mau mencapai 1000. Yang terpanjang umurnya adalah Metusala. 969 tahun, hampir mau 1000. Tetapi tidak mencapai, selesai juga umurnya. Dari umur yang sekian panjang-panjang itu, kalau kita membuka dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga, Tuhan mulai tetapkan umur manusia. Umur manusia itu 120 tahun saja. Itu yang pertama. Tetapi ketika kita membuka lagi kepada firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, di sana dikatakan umur manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat biar 80 tahun, berarti semakin mengecil umur manusia. Dan dengan umur kita yang seperti ini, puji Tuhan jika kita diberikan umur yang panjang, dan kita percaya sampai saat ini masih ada anak-anak Tuhan ataupun orang-orang di luar sana yang bisa mencapai umur ratusan, ada. Tetapi ketika kita melihat standar yang diberikan Alkitab ada 70 dan 80 tahun, dari situ kita mengambil satu patokan. Umur yang Tuhan berikan kepada kita itu sebenarnya adalah satu umur yang sangat singkat. Kita mau mengisi hal-hal tersebut. Dan jika pada saat ini bagi kita semua saudara-saudara yang ada di tempat ini, Tuhan memberikan kita satu kesempatan, waktu sebagai satu kesempatan bagi kehidupan kita, kita mau mengisi kehidupan kita untuk kita mau memperbaiki hidup kita lagi, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi seorang pribadi yang senantiasa sesuai apa yang Tuhan inginkan. Mungkin waktu yang telah lampau itu adalah waktu yang sia-sia bagi kita, yang telah kita biarkan, kita telah sia-siakan. Tetapi ketika pada saat ini, ketika firman Tuhan ini kembali dibentangkan bagi kita, kita mau melihat kepada apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Tuhan mau pada saat ini langkah ke depan kita, hal-hal ingin kita lakukan itu, waktu kita mau gunakan untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk terutama menyenangkan hati Tuhan. Rancangan Tuhan itu dalam hidup kita tidak pernah salah. Rancangan Tuhan, apa yang sedang kita alami, kita lewati, itu merupakan proses Tuhan untuk menjadikan kita semakin mengerti
mengerti tentang Tuhan, semakin paham siapa Tuhan yang telah menciptakan kita. Didikan Tuhan untuk menempatkan kita dalam posisi seperti ini, supaya kita tahu, disinilah kita banyak membuat satu perenungan. Waktu kita banyak hal yang telah kita lakukan. Waktu kita, hal apa saja yang telah kita boleh manfaatkan dalam hidup kita. Kalau kita melihat ada dua hal yang menjadi satu perenungan bagi kehidupan kita, bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di lapas, demikian juga dengan kami. Dua hal yang penting dalam hidup ini, agar supaya kehidupan kita boleh menggunakan waktu yang Tuhan beri sebagai satu kesempatan yang besar. Yang pertama yaitu waktu kita dengan Tuhan. Waktu kita dengan Tuhan, jika kehidupan kita boleh merenungkan waktu kita dengan Tuhan, kapan saja kita dapat lakukan. Kapan saja mungkin kita dapat berhubungan dengan Tuhan lewat doa kita, lewat penyembahan. Tetapi betapa kita harus serius memahami waktu itu dengan Tuhan. Tidak hanya sebagai satu hal yang sekedar saja menempatkan kehidupan kita adalah sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen. Tidak, tetapi kita mau benar-benar mengalami kehidupan kita, waktu kita dengan Tuhan, memberikan manfaat yang besar buat kehidupan kita. Dan memang demikian yang firman Tuhan katakan. Hal apa saja ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau lebih mengenal Tuhan, agar supaya hidup kita ini semakin berarti di mata daripada Tuhan, semakin memiliki nilai yang luar biasa di dalam Tuhan, kita mau cari Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan waktu yang ada, kita mau mencari Tuhan lebih lagi. Waktu yang bapak-bapak ataupun saudara-saudara alami di tempat ini, saya katakan itu adalah waktu kesempatan yang besar dan luar biasa untuk kita dapat mengisi hidup kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama dia dekat. Mengapa kita perlu menggunakan waktu kita dengan Tuhan? Kita mau cari dia, pribadi dia, karena dia yang menciptakan kita. Dia yang mengizinkan kita ada di dalam dunia ini. Dia yang tahu bahwa kita adalah umat manusia yang sangat bernilai, yang sangat berharga di mata daripada Tuhan. Dia mau anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan tidak hanya sekedar mengenal saja. Kita tahu dia adalah Tuhan, tapi Tuhan mau hati kita, hidup kita benar-benar mengalami tentang Tuhan. Kita tahu dia secara pribadi yang dalam, bahwa dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Yesus, juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Kita mengalami satu perubahan, kita mengalami satu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kita tahu dan kita boleh rasakan dengan kita mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengisi kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, waktu-waktu kita ini, untuk kita terus mencari Dia. Demikian juga di dalam Mazmur 105 ayat 4 di sana dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Penting bagi kita, selagi Tuhan memberikan kita kesempatan. Waktu hari ini ketika kita datang mencari Tuhan, itu tidak akan sama dengan waktu yang besok. Waktu hari ini, berkat hari ini, ya hari ini Tuhan akan berikan. Kesempatan hari ini berbeda dengan kesempatan kita besok. Kesempatan hari ini berbeda dengan kesempatan kita yang kemarin. Hari ini adalah hari ketika kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan lewat persekutuan. Di sana Tuhan juga berkenan untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rencananya bagi kehidupan kita. Kita mengisi hati kita, hidup kita, waktu kita untuk kita cari Tuhan. Kita mau agar supaya Tuhan benar-benar menjadi pribadi yang berkuasa, menguasai kehidupan kita. Itulah tujuan kita mencari Tuhan. Kalau cuman kehidupan hanya sekedar saja mengenal Tuhan, banyak dilakukan oleh orang-orang lain.
Siapapun, banyak orang di sekitar kita, dimanapun, baik bapak-bapak ataupun saudara-saudara yang dalam lapas maupun di luar. Banyak orang tahu tentang Tuhan, tapi sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, memanfaatkan waktu untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh, itu jarang untuk mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka masih hidup dengan keadaan-keadaan duniawi, masih tergiur dengan keadaan-keadaan dunia, masih jauh. Tetapi bagi kita, saudara-saudara kita yang ada di tempat ini, mari kita manfaatkan waktu untuk kita mencari Tuhan, mencari Dia di dalam doa kita, mencari Dia dalam kebenaran, merenungkan firman Tuhan, menyampaikan pujian-pujian kita kepada Tuhan, dalam penyembahan kita, mencari Tuhan, sehingga kita boleh merasakan benar-benar Tuhan menjamah kehidupan kita. Tuhan hadir di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dengan tujuan kehidupan kita semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Waktu ini Tuhan mau membaharui kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita semakin mengerti dan mengenal Dia sebagai pribadi yang luar biasa yang sanggup mengubah setiap kehidupan kita. Mengalami kedalaman bersama-sama dengan Tuhan, mengalami hal yang luar biasa. Itu yang menjadi kerinduan kita. Dengan waktu yang Tuhan beri, merupakan kesempatan, kita manfaatkan hal tersebut. Kita mau menciptakan hidup kita, mau memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dalam pribadi kita. Karena yang paling memahami setiap kehidupan kita adalah Tuhan. Yang tahu persis setiap keberadaan kehidupan kita adalah Tuhan. Yang sungguh-sungguh paham apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan, apa yang sedang menjadi beban dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Itulah sebabnya penting bagi kita memanfaatkan waktu yang Tuhan beri, mencari Dia, bersekutu, menyembah Dia, mencari Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mencari Tuhan lewat hal-hal yang senantiasa berguna seperti persekutuan pada hari ini. Manusia bila dia berikan umur yang panjang seperti 70 tahun, bersyukur bagi bapak-bapak. Dan waktu ke depan ini, seberapa lama Tuhan masih memberikan kita kesempatan, seberapa lama Tuhan masih izinkan kita hidup, kita gunakan waktu itu untuk kita terus mencari Tuhan, agar supaya kita semakin tahu apa kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kita lebih dekat dengan Tuhan, kita semakin tahu, oh, rencana Tuhan seperti ini buat saya. Kita semakin menjadi orang yang tahu bersyukur. Ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, pribadi yang bersyukur itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam hati kita, kita akan berterima kasih untuk apapun yang sedang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Kita menjadi orang yang selalu bersyukur, berterima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan kita lewati dalam hidup kita. Karena kita dekat dengan Tuhan, kita mencari Dia. Dan kita percaya kita akan melihat hari-hari depan dengan lebih jelas lagi apabila kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan lewat waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, mungkin dalam kehidupan di lapas sana banyak waktu, mari manfaatkan hal tersebut. Seperti yang diarahkan oleh pembina-pembina rohani, mari ikuti hal tersebut. Itu sangat bermanfaat, sangat berfaedah bagi kehidupan kita, akan membawa kehidupan kita yang memiliki dampak bukan hanya saat ini, tapi dampak itu sampai kepada kekekalan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu yang Tuhan berikan, yang pertama, kita manfaatkan bersama dengan Tuhan. Kita gunakan waktu kita itu bersama dengan Tuhan. Karena itu adalah kesempatan yang tidak pernah sia-sia ketika kita mencari Tuhan. Ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, kita mengalami kedalaman bersama dengan Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Itu akan memberikan satu kekuatan yang baru bagi kehidupan kita, membawa kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang semakin hari menjadi serupa dengan gambarnya. Itu yang Tuhan katakan. Dan yang kedua adalah waktu bersama dengan
sesama kita. Bersama dengan sesama itu siapa saja? Mungkin ada keluarga, mungkin pada saat ini sedang mungkin tidak tercipta ataupun kita terpisah saat ini dengan keluarga, dengan beberapa waktu yang ada. Tetapi kita memiliki keluarga-keluarga yang saat ini Tuhan izinkan bersama kita yang ada di lapas. Ada keluarga-keluarga kita, ada sesama-sesama kita. Waktu ini juga kita mau gunakan bersama dengan mereka. Waktu ini juga kita mau agar supaya ada kebersamaan kita di dalamnya. Tuhan mau memanfaatkan tidak hanya juga hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan, tetapi dengan sesama kita. Mungkin pada saat ini kita sedang tidak bersama dengan keluarga kita, dengan istri dan anak-anak, cucu-cucu yang ada, tidak. Tetapi dengan sesama kita, saudara-saudara seiman kita, ini adalah waktu dan kesempatan. Untuk kita, Tuhan tidak ciptakan kita agar supaya kita hidup sendiri. Tuhan tidak ciptakan kita agar supaya kita menikmati keadaan kita sendiri. Kita mau agar supaya kita boleh memperhatikan juga orang lain. Tuhan izinkan bagi kehidupan kita hidup menjadi orang-orang yang boleh memperdulikan orang lain. Kita boleh senantiasa mengenal akan orang-orang di sekitar kita. Mungkin mereka juga belum mengenal Tuhan, atau mungkin mereka adalah orang-orang yang telah mengenal Tuhan. Tuhan memberikan kita waktu itu, supaya kita tahu untuk bagaimana selain kita mengasihi Tuhan, kita mau belajar mengasihi sesama kita. Itu yang firman Tuhan katakan yang ada di dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan bagi kehidupan kita untuk kita mau bersama-sama menikmati waktu yang Tuhan berikan. Setelah kita menciptakan waktu kita bersama dengan Tuhan, kita mau juga waktu kita yang lain, kita mau gunakan bersama-sama dengan keluarga kita. Bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab kita percaya ketika mereka ditempatkan bersama dengan kita, Tuhan mau agar supaya kita juga memahami, kita bukan manusia yang diciptakan Tuhan untuk hidup sendiri, tetapi juga Tuhan izinkan kita untuk kita boleh mengasihi sesama kita. Boleh mempedulikan orang lain, boleh saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Bahkan mungkin kita boleh berbagi satu dengan yang lain dalam berkat-berkat yang Tuhan beri. Dan memang itulah kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan, baik itu mungkin bagi keluarga kita. Kita mau bersama dengan istri, anak-anak, dan cucu-cucu. Suatu saat kita manfaatkan waktu tersebut. Mereka adalah orang-orang yang diberikan Tuhan untuk kita kasihi, untuk kita hargai, untuk kita hormati. Itu saat ini yang sedang harus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan kehidupan kita melewati hal-hal yang berat, hal-hal yang sukar bagi kehidupan kita, dengan tujuan kelak bagi kehidupan kita, kita juga dapat mewujudkan kasih Kristus kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, walaupun mungkin saat ini kita belum terkumpul bersama dengan mereka. Kita sedang melewati waktu yang ada di tempat ini, tetapi lewat doa kita mau tunjukkan kita juga mengasihi mereka. Lewat doa kita memberikan waktu kita untuk berdoa, bergumul, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan rekan-rekan kita, mendoakan keluarga inti kita, istri dan anak-anak kita. Itu yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Segala sesuatu kita boleh lewati itu karena kekuatan yang Tuhan berikan. Segala sesuatu waktu yang Tuhan berikan, kita manfaatkan itu karena berkat-berkat Tuhan. Kalau sampai hari ini kita semua masih diberikan waktu untuk boleh bersekutu kepada Tuhan, Tuhan mau agar supaya kita benar-benar menjadi apa yang Tuhan inginkan. Tujuannya yang besar bagi kehidupan kita untuk menjadi berkat, menjadi alatnya, menjadi terang dalam lingkungan kita pada saat ini. Yang kedua, kita manfaatkan waktu kita sama-sama, saudara-saudara kita seiman, bersama-sama
untuk kita boleh saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dengan tujuan Tuhan, panggilan Tuhan yang terutama bagi kehidupan kita. Kita mau bertumbuh terus di dalam Tuhan. Kita mau bertumbuh dengan kuat di dalam Tuhan. Dan kehidupan kita menghasilkan buah. Dan hidup kita juga berdampak buat orang lain. Itu tujuan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan tidak menginginkan bagi kehidupan kita, kita menikmati hidup kita dengan segala keadaan kita saat ini untuk diri kita sendiri. Tidak. Tuhan inginkan kehidupan kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan hal tersebut untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, sehingga benar-benar kehidupan kita mencapai apa yang Tuhan inginkan, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup mau menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Dengan berkat-berkatnya yang luar biasa. Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkatnya yang sangat ajaib. Kadang kalau orang memikirkan berkat itu dalam segi jasmani. Kalau kita memiliki uang, memiliki makanan yang enak, keadaan keluarga yang berkat, itu bukan hanya itu. Tetapi berkat-berkat secara rohani, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, itu juga berkat. Kita hidup, kita senantiasa menjadi berkat buat orang lain, membawa damai buat orang lain, itu juga berkat. Kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan untuk boleh memiliki persekutuan dengan Tuhan, itu juga berkat. Kita bertumbuh kuat di dalam Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin juga mengasihi sesama, itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Manfaatkanlah waktu yang Tuhan berikan, manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mengisinya dengan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, agar supaya hidup kita suatu saat kita masuk dalam perenungan. Puji Tuhan, kita boleh melewati hal-hal yang sulit. Tetapi ketika kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang Tuhan berkati, itu menjadi satu perenungan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Jangan kita andalkan diri kita, jangan kita andalkan kehebatan kita. Mari kita tetap berharap bersandar kepada Tuhan.